warnanya. Nah, itu kan lebih lucu. Silakan. Ini berapa? Kalau itu kena 6.500.000. 6.500.000. Iya. Dia cuma satu tapi Gede. gede. Cuma ini berlian. Iya, berlian itu. Ini berlian dari Banjar. Asli. Iya. Kan dari kita punya tambang sendiri, dibawa oleh orang-orang Hong Kong gitu, dibawa ke tempat mereka, terus digosok. Kok bisa jadi mahal, Mas? Jadi 6,5 juta ini kan? Iya, karena ini kan dari kebersihan berliannya udah oke, sama kilo-kilonya ini loh. Kalau kita bandingin sama yang lain kan kalah juga. Punya apa? Saya kasih contohnya langsung aja ya, biar langsung paham gitu. Ini Eropa, gede, cuman kayak gini doang. Sedangkan Banjar kurang lebih aja gedenya, dia kalah warna udah. Kilaunya itu. Kalau ini kan kilo cuman kecil banget. Martapura adalah kota penghasil intan yang terbesar di Indonesia. Itu sebabnya muncul julukan Kota Intan Martapura. Jual beli intan di Martapura mulai dikenal sejak tahun 1950. Dan hingga saat ini, 70 tahun berikutnya, kegiatan ini masih terus berlangsung. Aktivitas jual beli di Pasar Intan Martapura tidak seramai dulu. Kini sebagian pengunjung datang hanya untuk membeli oleh-oleh khas untuk buah tangan. Jual beli intan saat ini ternyata tidak lagi seramai dulu. Sudah 5 tahun belakangan, kilau intan Martapura mulai meredup. Intan lokal kalah bersaing dengan kualitas produk mancanegara, membuat pelaku bisnis lokal mati kutu, tak berkutik. Saya menemui Juhaini, pemilik toko batu mulia yang sudah jualan sejak tahun 1995. Ini barangnya dari mana sih, Pak? Ini dari lokal, Pak. Dari lokal. Kalau bahan apa namanya? Kalau bahan apa ini kan namanya berlian mes Eropa gitu ya. Itu dari luar berlian bahannya. Ada juga tapi saya nggak tahu persis apakah itu dari luar karena kita kan penghasil intan juga, Pak. Cuman kita karena ada pedagang luar negeri yang kesini yang beli bahan mentah. Nah, kita nggak tahu dia produksi susu di cutting di sana terus dibalikin ke sini lagi, nggak tahu juga kan. Namanya rapi gitu, kayak gimana ya? Kayak cuttingannya persis zirkon, persis kayak sintetik yang zirkon itu loh. Kalau dari Banjar biasanya berlian umpamanya tipis ya kan. Itu cuttingnya gimana biar cahayanya kalau mentul keluar gitu. Kalau dulu itu dalam sebulan, tadi kan sebulan 5 biji. Ya. Kalau dulu bisa berapa, Pak? Wah, dulu sampai kalau berkata dulu ya sampai ratusan lah. Meski Martapura selalu disebut sebagai daerah penghasil intan terbesar di Indonesia, namun tidak pernah ada catatan resmi berapa intan yang sudah diproduksi maupun omset penjualannya. Intan Martapura menjadi barang misterius yang tidak terdata. Tahun 64, 65 itu sudah banyak, ya 75% lah 75%. Menjadi pengrajin intan, menggosok intan. Nanti akibat bahan baku nggak begitu banyak, lalu berkurang sampai sekarang nampaknya nggak ada lagi. Banyak yang berhenti. Berarti dulu itu, ini kan saya lihat cuma satu. Iya. Dulu alat di sini digunakan ini semua. Kemarin kan sudah nih 12 orang penuh kemarin. Waktu itu penuh ya? Iya, Menggosok semua. Iya, ada terus tiap hari kan kita siapkan misalnya 1 orang 1 biji, berarti 12 biji satu. Ya, kalau sekarang? Iya, kalau sekarang ini hanya berapa orang? 3 orang, 4 orang lah. Tahun 1990 silam, Bank Indonesia mengirim beberapa pengrajin lokal Martapura belajar teknik pemotongan intan ke Belanda. Beberapa mesin pemotongan juga didatangkan langsung dari negeri kincir angin. Namun, kondisi pusat penggosokan intan modern ini sekarang mati suri. Hidup segan, mati pun tak mau. Bahwa saya tuh bisa mendapatkan gambaran ya, dari tempat, kemudian sejarah tempat ini berdiri, betapa besar potensi bisnis intan yang ada
ada di sini. Namun jika saya melihat keadaannya sekarang, meskipun data soal potensi intan ini tidak ada yang pasti menyebutkan, tapi kalau tadi hasil ngobrol sih 75% dulu penduduk yang di sini adalah merupakan pengrajin intan. Tapi kalau saya lihat kondisinya sekarang, bisa dibilang jauh lebih sepi, kemudian bahan baku lebih berkurang. Bisa saya ibaratkan ya, gimana contohnya tuh intan ini sudah mulai redup atau sudah tidak lagi berkilau. Jadi sampai sekarang 15 juta utangnya. Mereka paham nggak apa-apa kayak gitu? Paham mereka, iya. Ya dikasih utang kan siapa tahu dia besok dapat bisa bayar utang.